إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين والتابعين التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jadi keempat ketiga. Bapak Ibu jamaah masjid Ittihadul Muhajirin yang dimuliakan Allah, kita kembali pada kajian kita Kitab Bulughul Maram. Kita Bulughul Maram, kita kemarin sudah membahas tentang sholat jenazah atau doa-doa di dalam sholat jenazah. Kemarin kita sampai di hadis nomor 469 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, asri'u bil janazah. Ya, bergegaslah dengan jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Kalau jenazahnya itu jenazah yang saleh, jenazah yang baik, maka adalah satu kebaikan yang kamu persembahkan untuknya. Jadi dengan mempercepat pengurusan jenazah itu berarti mempercepat memberikan kebaikan kepada jenazah yang saleh itu. Apabila dia saleh, wa in taku wadalika, kalau tidak saleh, bahasanya ya, saya tertarik. Wa in taku wadalika, kalau jenazahnya siwadalika, selain itu tidak disebut kalau tidak saleh. Kalau jenazahnya ternyata selain itu, fasyarrun tadawunahu anhu, maka keburukan, maka adalah keburukan yang kamu letakkan, yang kamu lepaskan dari punggung kalian. Ya. Kalau ini jenazahnya buruk, jenazahnya ini tidak saleh, ya, dengan mempercepatnya kita mempercepat membuang beban kita dari punggung kita. Begitu. Zahirnya hadis ini berbicara tentang bagaimana jenazah itu tidak ditangguhkan penguburannya. Tapi untuk tidak ditangguhkan penguburannya itu berarti bukan sekedar mempercepat ke jenazah ini dikuburkan, tidak. Ya, tapi sebelum itu ya dipercepat dimandikannya, dikafaninya, disolatinya, ya, begitu. Jadi tidak menunggu sehari dua hari ya, kecuali karena satu kepentingan otopsi misalnya, kalau kematian tidak wajar, ya, itu ada masalah tersendiri, ya, atau menunggu anaknya, ya sehari lah menunggu anaknya, kasihan pengen ketemu ke akhir kalinya, misalnya itu boleh. Sekarang kita
Di hadis 470 itu yang kemarin. Karena kita di 470 wa anhu dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersabda Rasulullah sallallahu semoga Allah memberikan rahmat yang agung alaihi kepadanya wasallam dan memberikan kesejahteraan keselamatan. Man syahidal janazata hatta yusalliya 'alaiha falahu qimah. Man syahida barang siapa menyaksikan al janazata jenazah. Maksudnya menyaksikan itu hadir. Ya, bukan saya bersaksi, kan itu. Syahidah itu maksudnya hadir. Syahidah berarti hadir saat perang Badar. Maksudnya hadir ikut perang. Jadi istilah-istilah itu, istilah-istilah syahidah. Ya ada misalnya hadis mengatakan bahwa orang ini la tuqbalu syahadatuhu. Ya, tidak diterima syahadatnya. Padahal maksudnya bukan asyhadu an la ilaha illallah yang tidak diterima. Syahadat itu kesaksiannya. Jadi tidak bisa diterima kesaksian dia di pengadilan. Ya, misal ya, orang yang menuduh atau melaporkan orang lain berbuat zina, ini dalam hukum Islam. Apabila dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka orang ini disebut sebagai qadhif. Orang yang melemparkan tuduhan tanpa dasar. Hukumannya dicambuk 80 kali. Terus dicap oleh negara sebagai orang yang fasik. La tuqbalu syahadatuh. Ya. Tidak diterima kesaksiannya. Kemudian kiai-kiai dijawab, la tuqbalu syahadatuh, tidak diterima syahadatnya. Jadi dia putus asa sholat kalau nggak diterima gimana? Syahadatnya keluar dari agama, bukan itu maksudnya. Syahadat di sini maksudnya kesaksiannya tidak bisa. Ada wala yuqbalu syahadatan syahadat al-'abd. Ya, tidak diterima kesaksian mereka untuk keselamatan. Illa kecuali kalau bertobat. Ya, ada saja kecualinya. Kalau bertobat, ya, sudah memperbaiki dirinya diterima. Gitu ya. Jadi man syahida janazatan, bukan barang siapa menyaksikan bersaksi kepada jenazah, bukan. Man syahida barang siapa menghadiri al janazata jenazah, hadir. Ya, hatta yusalli 'alaiha, sampai dia menyolatinya. Menyolatinya berarti membakar. Falahu qiratun, maka dia berhak mendapatkan 1 qirat. Gitu ya. Jadi menerjemahkan lam itu, nah, karena dalam bahasa Arabnya dia punya logika tersendiri. Lam itu hak, kalau ala itu wajib. Itu betul. Ya, misalnya walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, bagi wanita yang ditalak. Mata'un ada mata'. Jadi dikasih hadiah oleh mantan suami yang menceraikannya, kasih rumah apapun itu, ya, kasih hiburan bil ma'ruf sesuai ukuran yang wajar. Ya, Pak. Terus haqqan merupakan hak bagi siapa? Bagi wanita. Alal sini wajib bagi orang-orang yang baik di masjid. Beda. Jadi manusia idal janazah, barang siapa menyaksikan atau menghadiri jenazah hatta yusalli 'alaiha, sampai dia menyolatinya, falahu qirat, maka dia berhak mendapatkan qirat, 1 qirat.
Meskipun tidak disebutkan wahid qirat atau qiratun wahid. Kenapa katakan qirat itu mufrad berarti satu. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qirat. Barang siapa menyaksikannya, ya, menghadiri jenazah itu sampai dia dikubur, falahu qiratan, maka dia berhak mendapatkan 2 qirat. Qila, dikatakan atau ditanyakan, wa mal qiratan, apa itu qiratan? 2 qirat itu apa? Qala, Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, mithlul jabalainil 'azim, muttafaq. Ya, 2 qirat itu seperti 2 gunung yang besar. Jadi pahalanya, ya, andai yang diperlihatkan seperti itu pahalanya besar. Seperti apa? Apa sih pahalanya? Berupa emas begitu. Orang masuk surga itu rumahnya emas. Itu debu saja itu lebih wangi daripada misi. Gak bisa digambar, gak bisa digambarkan. Tidak terukur kenikmatan di surga. Jadi kalau Allah yang menghargai perbuatan yang kecil dengan pahala yang besar-besar seperti itu satu hal yang mudah sekali bagi Allah. Ya, 100 rahmat Allah itu satu diturunkan ke dunia yang diperlukan oleh manusia. Diperlukan antara ahaya sama dukun. Diturunkan antara seluruh manusia itu dari awal sampai kiamat cuma satu aja. Yang 99 di akhirat. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan rahmat Allah itu adalah lautan yang satu tetes, ya, dari dimasukkan ke laut terus netes tes gitu. Itu yang satu rahmat yang ada di bumi itu yang diperlukan. Jadi kalau perbuatan kecil kita yang menghadiri jenazah, menyolatinya, terus sampai ikut menguburkannya, itu dapat 2 qirat. Pahala yang segede-gede gunung hanya apa ya? Pahala yang segede 2 gunung. Itu hanya untuk mendekatkan orang saja. Nah, hakikatnya pahala itu seperti yang Allah katakan, ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Fatihah. Ya, dalam surah bukan surah Al-Fatihah, surah As-Sajdah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ya, seseorang tidak mengetahui, tidak ada satu orang yang mengetahui apa yang Allah rahasiakan, Allah sembunyikan buat mereka. Ya, min qurrati a'yun berupa qurrati a'yun, berupa indahnya, berupa tenangnya pandangan jiwa kita kepada apa yang Allah siapkan, ya, di akhirat. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan akan apa yang pernah mereka lakukan. Dalam surah ini ada 7 kata Qur'an. Surah As-Sajdah ayat 17. Nanti bacanya dari ayat 16. Ya, jadi dapat 2 qirat, pahalanya besar. Ya, terkadang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendekatkan pemahaman saja, mengilustrasikan pahala itu seperti unta merah. Yang itu adalah harta terbaiknya masyarakat Arab saat itu. Mungkin
bika rajulan wahidan khairun laka min umrin ni'am atau umrin na'am. Sungguh andaikan, sungguh bahwa Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan perantara kamu, itu lebih baik, lebih berharga daripada unta merah. Unta merah itu min karaimi amwali al-Arab hina ini adalah harta yang paling mahal, yang paling berharga bagi orang Arab saja. Jadi pahalanya itu sedemikian lebih hebatnya daripada harta yang lebih baik, yang paling berharga bagi masyarakat Arab. Atau terkadang disebutnya khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang pernah manusia kumpulkan. Apa saja yang pernah manusia kumpulkan, ini hartanya lebih baik, pahalanya lebih bagus. Ya, atau barang ini lebih berharga. Seperti misalnya Al-Quran lebih berharga daripada apa saja. Ya, dalam ayat yang mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Ya. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat akan penyakit yang ada di dalam hati. Hati itu penyakitnya apa aja sih? Hati itu penyakitnya dua. Satu namanya syubhat, satu namanya syahwat. Kalau KLB itu syahwat lah, dapat duit, ancang-ancang mau jadi presiden atau mau dokter pasti juga. Saya kayaknya dia ada punya. Benar-benar ya. Kamu flasa aja ya. Kayaknya istana itu. Ya Allah, masih sebentar lagi mau mati. Jangan, udah hancur kayak gini nih, orang di atas ya. Punya mahal. Ya, suruh jadi ketua DKM kerjaan aja Pak. Astagfirullah. Ya, itu namanya syahwat politik. Itu penyakit. Orang yang berkuasa itu sebenarnya penyakit. Terus yang kedua namanya penyakit syubhat. Kalau syubhat itu urusan pemikiran. Ya, misalnya Imam Bukhari itu pendusta, itu syubhat. Apa saja yang terjadi di alam dunia ini adalah kehendak Allah. Benar ya? Mana ada yang bukan kehendak Allah? Tidak mungkin Allah menghendaki sesuatu yang tidak baik. Benar nggak? Jadi semua yang terjadi pasti baik. Ya, KLB baik, perzinahan baik, pembunuhan baik. Itu namanya syubhat. Namanya syubhat itu penyakit. Nah, obatnya ada dalam Allah. Ya. Terus wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hidayah dan rahmat bagi orang-orang. Ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan ya, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu semua hendaknya orang-orang yang beriman bangga karena dapat Al-Quran. Huwa khairum mimma yajma'un, karena Al-Quran itu lebih baik daripada apa yang pernah manusia
Quran. Quran. Jadi dia sangat berharga sekali. Hanya manusia itu tidak paham. Setiap hari ngurus dunia terus. Jauh dari Quran. Ya. Baik, jadi besar sekali pahalanya. Ya. Ini kan berita. Rasul katakan, ya, siapa yang menghadiri jenazah sampai menyolatkannya dapat satu teror. Kalau sampai menguburkannya, menyaksikannya, menghadirinya dan sampai menguburkannya, dia datang, dia takziah. Waktu dimatikan, di kapan dia hadir, waktu sholat dia ikut sholat, waktu kuburannya juga ikut mengiringi sampai dia dikubur. Dapat 2 kali. Itu namanya apa? Namanya berita. Tapi dalam berita ini ada anjuran. Ya, seperti misalnya orang beriman, orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang lain, mendirikan sholat, menunaikan zakat, gitu Pak. Itu kan berita aja. Tapi isinya ada perintah. Jadilah orang yang beriman kepada yang lain. Jadilah orang yang bisa menegakkan sholat, menunaikan zakat. Ya, enggak ada perintah kan, tapi perintah. Ya, berita isinya berita. Ya, kita mau nggak jadi orang yang bisa berzakat? Ya, kalau tahun ini belum bisa zakat, tahun besok harus bisa zakat. Gitu kan? Tanpa Al-Quran harus mengatakan jadilah kamu orang yang kaya supaya bisa zakat. Begitu kan? Ya, kita mau tercatat dalam Al-Quran atau tidak? Nama kita tidak tercatat, tapi kriteria kita masuk di situ. Kita bukan sekedar iman kepada yang lain, kita ikut zakat juga. Tercatat kita masuk apa yang mau sebutkan kriterianya di dalam Al-Quran, kita masuk di situ. Ya Pak. Kalau tapi yang paling menjadikan kalau kriteria kita itu kriteria yang buruk di dalam Al-Quran, kita masuk dalam kriteria itu. Ya Pak ya. Suka berbuat maksiat itu bikin kita sedih ya Pak ya. Kita masuk kriteria kita di situ. Mencampur adukan kebaikan dengan keburukan itu kita Pak. Ya, ada saja berbuat maksiat, berbuat salah. Gitu. Hati ini terkadang ngomongnya nggak benar. Ya, padahal Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Ya, baik. Ya, wali muslimin dan dalam sahih Muslim hatta tuda'a fil lahd sampai diletakkan di liang kubur. Jadi barang siapa menyaksikan jenazah atau menghadiri jenazah sampai dia menyolatinya dan sampai menguburkannya atau sampai jenazah itu diletakkan di liang kubur, falahu qiratan, maka dia telah memperoleh 2 qirat. Baik. Walid Bukhari ayat dan dalam Sahih Bukhari juga min hadits Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, man tabi'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban. Perhatikan. Barang siapa mengikuti jenazah muslim imanan dengan iman, maksudnya didasari dengan iman. Bukan dasarnya solidaritas, dasarnya tidak. Ya, ada orang meninggal Cina pada ikut, kawan-kawannya orang-orang kafir pada ikut. Ya, apa ini dasarnya? Dasarnya hanya solidaritas saja. Karena itu dia karena jenazah ini asalnya direktur dia, masa sih tidak ikut. Ya, perhatikan. Wahtisab. Apa sih ihtisab? Ihtisab itu istilah penting ya untuk mengharap ridho Allah, untuk berharap besok melihat wajah Allah. Ihtisab. Ya, dari kata kasaba artinya menghitung. Jadi dihitung-hitung, yang menghitung pahala. Tapi jadi ihtisab itu bukan menghitung untung rugi ya, bukan. Tapi ihtisab itu istilah penting
untuk mengharap ridho dan menggapai Allah. Jadi kenapa ikut mengiringi jenazah sampai di kubur? Ya, kalau ditanya begitu, jawabannya jelas, supaya besok bisa melihat wajah Allah. Perbuatannya kecil, tapi maunya dihargai mahal. Bisa begitu, Pak? Bisa. Kecil aja wajah Allah. Kecil aja. Jadi makanya kalau kita kepada Allah itu dari karena yang memikirkan itu berdoa penting aja. Ya, maka Rasulullah SAW katakan, "Idza sa'alta Allah fas'alhu." Idza sa'alta Allah atau idza sa'alta Allah fas'alhu. Apabila kamu minta kepada Allah, mintalah firdaus. Fa innaha a'lal jannati, karena firdaus itu surga yang paling tinggi. Wa awsatuha, surga yang paling tinggi, paling tinggi. Semua bisa terlihat seperti itu. Tahtal arsy, di bawah arsy. Terus kayak nggak bisa bayang, ya, gitu ya. Atau seperti yang Rasulullah SAW katakan, innamal a'malu binniyat. Innama, tidak lain dan tidak bukan. Namanya hasab pembatasan. Al-a'malu, amalan-amalan itu binniyat. Terkadang orang memahaminya, sesungguhnya semua amalan itu harus didasari dengan niat, gitu Pak. Kalau kita mau secara detail yang menerjemahnya, tidak begitu. Di sini artinya seharga. Itu betul. Ya, ya, tidak lain dan tidak bukan. Semua amalan-amalan itu binniyat, seharga niatnya. Semua amalan itu seharga niatnya. Dihargai sesuai dengan niatnya. Gitu Pak. Orang Arab mengatakan bikam harga, seharga berapa? Mana bin? Oh, ya. Gitu Pak. Jadi karena semua dihargai sesuai niatnya, niat yang benar. Jadi kalau kita mau sedekah, niatnya supaya dapat 10 kali lipatnya, ya namanya tujuannya materi. Tapi kalau kita sedekah supaya besok bisa melihat wajah Allah, janji Allah yang dapat 10 kali lipat, 700 kali lipat dapat. Itu janji Allah tidak mungkin diselisih oleh Allah. Tapi melihat wajah Allah itu satu-satunya yang Allah ajarkan untuk niat kita dalam beribadah. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Ya, kalian tidak berinfak kecuali untuk menggapai wajah Allah. Ya, itu pernyataan saja. Tapi isinya perintah atau isinya larangan. Jangan infak, jangan sedekah, jangan zakat kalau tujuannya bukan untuk menggapai wajah Allah. Kalau tujuannya bukan untuk melihat wajah Allah. Berapa sih infaknya Pak? 100.000. Tujuannya apa? Untuk dapat 10 kali lipat dan dapat 1 juta. Tapi kalau tujuannya supaya besok melihat wajah Allah, tidak. Itu tidak ada yang melihat wajah Allah. Yang 1 jutanya dapat nggak 10 kali lipatnya? Dapat. Ya, orang itu janji Allah. Ya, jadi karena diperintah kita taat, karena Allah berjanji kita percaya. Tuh, tapi kalau niat, Allah katakan jangan kamu berbuat baik kalau tujuannya bukan untuk melihat wajah Allah. Ya. Tanya sama istri, ya, kamu ini ya, tapi udah pada tua. Ya, yang masih muda-muda nih. Kamu di dalam pernikahan dengan kita nih, apa yang dicari? Setiap hari ributnya dunia terus maunya apa sih? Tanyakan. Apa yang dicari? Cari dunia. Ya, dalam Islam itu pernikahan itu setengahnya agama disuruh harganya.
Istilahnya kalau Al-Quran itu ada 30 juz, 15 juznya itu tentang pernikahan, setengahnya udah amal. Jadi dia ajarin istri kita bahwa di dalam pernikahan itu harus ada satu tujuan, supaya dengan pernikahan ini kita besok bisa meningkat wajah Allah. Jadi apa saya melayani suami supaya besok dia bisa meningkat wajah Allah? Tanya sama Pak Muldoko, ya, bikin gunjang ganjing pengen menjadi ketua umum Partai Demokrat dari Hanura. Apa tujuannya? Supaya bisa melihat wajah Allah, lihat kayak gitu. Jadi kotor namanya, jelek. Ini live di YouTube. Aduh, nggak punya malu manusia. Gitu ya. Itu yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Innahu la yadkhulul jannata ahadun bi amalin nabiyyin. Sesungguhnya tidak akan ada satupun orang masuk surga bi amalihi, seharga amalnya. Ya, kalau amalan dia harganya berapa? Sholat ada harganya, ya. Kalau zakatnya misalnya 1 juta, harganya 10 kali lipat. Tapi sama sudah dengan harga seperti itu. Apa saja? Makanya bid itu mesti dimaknai seharga. Nah, karena segala amalan itu dihitung sesuai harganya, nah, sesuai harganya sesuai niatnya, maka niatnya yang tinggi. Niatnya itu nanti. Baik, itu makna ihtisab. Barang siapa tabi'a janazata muslimin, barang siapa mengikuti jenazah muslim imanan dasari dengan niat, wahtisaban, ya, dan harapan untuk melihat wajah Allah, memperoleh ridha Allah. Jadi ada 2 istilahnya, ridha Allah dengan ibtigha wajhillah itu identik. Ridha Allah di dalam Al-Quran, ya, dalam surah At-Taubah, ya, itu identik dengan melihat wajah Allah. Orang tua mengatakan, mau kemana Pak? Saya mau mencari ridha Allah, mau cari nafkah supaya Allah ridha sama dia. Ya, supaya Allah ridha sama dia. Tapi hebatnya, ya, ridwanullah itu, Profesor Dr. Wahban Zuhairi mengatakan ridwanullah itu adalah melihat wajah. Ya, dalam surah At-Taubah, ya, wa ridwanul minallahi akbar. Dalam surah At-Taubah ayat 109. Nah, ayat 22. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman, yang laki-laki maupun perempuan. Apa yang Allah janjikan? Jannatin, akan surga-surga, tajri min tahtiha al-anhar, yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Ya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dan tempat-tempat tinggal yang thayyibah, thayyibah wangi. Jadi tempat tinggalnya wangi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, Rasulullah, masakin thayyibah itu sebenarnya apa? Beliau katakan, saya waktu Mi'raj di surga, ya, saya coba debunya lebih wangi daripada misik yang paling wangi yang ada di bumi, di dunia. Wangi sekali debunya. Ya. Terus Allah mengatakan wa ridwanun
istilah, ya, istilah untuk harapan akan ridha Allah atau harapan untuk bisa melihat wajah Allah. Jadi kita sekarang diajari apa? Barang siapa mengikuti jenazah muslim didasari dengan iman dan harapan agar besok bisa melihat wajah Allah, wa kana ma'aha, dan dia bersama jenazah itu, hatta yusalli 'alaiha, sampai dia menyolatinya, wa yafrugha min dafniha, dan selesai dari penguburannya, fa innahu yarji'u, maka semuanya dia kembali bi qiratain, dengan 2 qirat. Ulang kamu dengan berapa? Kullu qiratin mithla jabal, setiap satu qirat seperti satu gunung. Coba tahu gunung panjang, tinggi banyak, besar. Tidak dijelaskan seperti apa. Maksudnya seperti gunung apanya, ya, berupa apa, berupa emas, berupa apa, ya. Kenapa? Karena ini rahasia, ya, ya, menunjukkan bahwa pahala itu bisa ditimbang. Kita lihat, kalau gunung kan bisa ditimbang, berat maksudnya, gede, ada ukurannya, ada timbangannya. Faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa berat timbangannya. Oh, ini timbangan dia, timbangan perbuatan baik dia kepada Allah, perbuatan baik dia kepada manusia, perbuatan baik dia kepada diri sendiri, dan semuanya ditimbang. Ya, begitu ditimbang, ya, timbangan kebaikannya seberat gunung Uhud. Ya, pahalanya. Jadi seperti orang ini, ya, orang di Al-Araf, itu amalannya itu untuk masuk surga kurang, masuk neraka kurang. Jadi 50-50. Ya. Jadi pahala itu bisa ditimbang. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya, pertama, perlu diketahui bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 12 sahabat. Karena kenapa ini penting nih? Ini diriwayatkan oleh 12 sahabat, berarti banyak. Tidak mungkin mereka berkumpul untuk berdusta, ya, kecuali KLB berkumpul untuk berdusta, ya, berdusta dan berkerumun gitu. Ya Pak ya, mesti di Habib Rizik kan itu semua. Ya Pak ya. Aduh, Indonesia kasih ya. Benar-benar. Katanya kalau waktu di NTT Pak Jokowi itu kan itu spontanitas, tidak direncanakan. Ya, kalau ini kan direncanakan, ya dipidanakan Pak. Aduh, benar-benar carut marutnya di Indonesia. Mesti diguyur Pak. Otaknya diguyur, hatinya diguyur dengan apa? Diguyur dengan informasi tentang akhirat. Otaknya dunia terus, itu diguyur dengan informasi tentang siksa. Ya Pak, saya kira itu ya. Benar-benar ya. Menurut kata, setiap hari kita dipertontonkan keburukan akhlak. Ya Allah, benar-benar jangan sampai anak cucu kita seperti itu. Baik. Nah, di sana ada yang mensyaratkan bahwa hadis mutawatir minimal diriwayatkan oleh 13 orang, ada yang 11 orang. Jadi di sini penting ini, ya, dikatakan ini mengatakan 12 orang. Ya,
ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar Ibnu Umar tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Rasul benar Rasul mengatakan itu? Ya, jadi sanksi Pak. Karena perbuatannya cuma ringan-ringan saja, pahalanya besar sekali. Apa kata Aisyah? Shadaqa Abu Hurairah. Faqala Ibnu Umar laqad faradna fi qararin katsira. Apa kata? Kita telah rugi banyak sekali qira'ah. Rugi banyak pahala, sering cuma menghadiri saja, tidak menyolati. Ya, sholat tidak ikut. Dia menyesal. Ya. Ibnu Umar. Baik, tentang iman dan ihtisaban. Ini ada ya, dia katakan iman itu. Jadi kalau iman dan ihtisaban, kalau ditanya kenapa menghadiri jenazah, menyolatinya dan ikut menguburkannya, apa jawabnya? Saya lakukan dalam rangka taat kepada Allah. Itu niat untuk taat kepada Allah. Ya, semua harus begitu semua. Tapi paling tinggi tadi yang saya katakan, ya, ihtisab itu mengharap kita. Ada orang ya menghadiri jenazah itu. Kalau di kampung-kampung Pak mengharap amplop juga Pak. Karena habis sholat ya lagi Allahu Akbar ada duitnya 50.000, 100.000. Ya, karena sudah terbiasa jadi santri-santri ada orang mati siap. Ya tujuannya bukan karena ya, jadi jangan kita menghadiri jenazah karena solidaritas, tetangga nggak enak, berarti tujuannya nggak benar. Jangan pernah tujuan begitu. Tetangga nggak enak, bukan jangan itu, rendah sekali tujuannya. Jangan karena tetangga, karena Allah. Ya. Saya kira sudah cukup ya ini. Ya, satu hadis nih tinggi sekali pesannya ini. Pesannya Allah ini. Saya bersyukur Pak jadi orang beriman Pak. Jadi orang Islam bersyukur. Ya, jadi aturan-aturan semuanya jelas. Hebat sekali. Baik, saya kira sampai di sini. Saya akan kalau ada yang bertanya. Baik, kalau tidak, saya akan. Ini banyak pertanyaan bisa dilanjutkan gitu ya. Ya. Itu tadi disebutkan bahwa ahli surga itu akan mendapatkan kenikmatan terbesar, yaitu melihat wajah Allah. Ya. Pertanyaan saya, kalau ahli neraka punya kesempatan kalau melihat wajah Allah, tentu dalam versi yang lain mungkin wajah Allah yang sedang marah. Itu satu ya Pak. Ya. Yang kedua mengenai rezeki yang tadi Bapak bilang diturunkan ke dunia itu kan hanya 1% lah katakan. Ya. 90% nanti di sana. Ya. Kalau saya lihat 1% ini dari kebutuhan manusia tidak lebih dari soal harta ya Pak. Jadi artinya ada yang kaya, ada yang miskin. Menurut survei orang kaya ini punya 1% juga Pak. Ya, sisanya 99% ini orang miskin. Padahal dalam kemiskinan itu banyak orang yang menjadi kafir. Ya, di Sumatera ada kejadian seorang ibu membunuh 3 orang anaknya karena impitan ekonomi. Nah, pertanyaan saya, mengapa
kenapa ujian dalam bentuk kemiskinan itu kok porsinya lebih besar berikan Allah daripada kekayaan manusia. Mungkin itu Pak. Apakah orang kafir melihat wajah Allah? Enggak melihat wajah Allah. Ya dicuekin juga sama Allah yang enggak diperhatikan juga Allah. Orang kafir. Tapi kalau orang kafir mau minta minum dikasih juga Pak. Dikasih Pak. Dikasih. Tapi dengan air minum ya, seperti misalnya ayat mengatakan kaman wa khalidu fin nar wa suquma haliman faqatta'a am'a'ahum. Ya, sebaliknya orang-orang kafir ya, yang kekal di neraka wa suquma haliman, dan mereka dikasih minum. Kasih minum dulu. Ma'an air haliman yang sangat panas. Faqatta'a am'a'ahum, lalu air yang panas itu memutus-mutus usus mereka. Dikasih tapi seperti itu ya, nggak terukur. Surga kenikmatannya tidak terukur, neraka kepedihannya tidak terukur, nggak bakal terukur. Ya, ada istilahnya itu yashwil wujud. Ya, istilahnya itu yashwil wujud. Surat Kahfi. Wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah yang benar itu dari Tuhan. Fa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silakan, mau kafir silakan. Hebat. Jadi Islam ini memberikan kebebasan manusia untuk memilih iman. Mau beriman silakan, mau kafir silakan. Ya. Atas pilihannya itu manusia dimintai pertanggungjawaban. Kalau tidak bisa memilih, nggak dimintai tanggung jawab. Orang gila nggak bisa memilih dari pertanggungjawaban. Anak kecil itu dan tidak. Ya. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami siapkan untuk orang-orang yang zalim. Siapkan naran ahata bihim suradiquha, yang jinatan apinya mengepung mereka. Wa yastaghithu yughathu. Dan apabila mereka meminta siraman, meminta minum, yughathu, mereka dikasih ya. Bimain, dengan air, dikasih minum dengan air. Kalbuhli, muli itu timah yang mendidih. Kasih air seperti timah yang mendidih. Yashbil wujuh, yang bisa membakar wajah. Jadi baru mau diminum terbakar wajah. Bagaimana melihat Allah? Ya. Nah, terus ada jadi disebutkannya Al-Quran itu mengatakan yang melihat wajah Allah itu adalah wajah-wajah yang berseri-seri. Wujuh yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang saat itu berseri-seri. Kenapa? Karena melihat wajah Tuhannya. Ya. Ada ayat yang menerangkan bahwa orang di neraka itu tidak bisa melihat Allah. Ayatnya lupa ya. Kata kuncinya ini kelemahan kalau nggak hafal Al-Quran. Nggak boleh begini.
bisa bantu saya tentang mereka yang tidak bisa melihat wajah Allah? Ada ayatnya. Ini ada fatwa. Apakah orang kafir bisa melihat wajah? Ulama yang bicara. Ya, orang kafir melihat Tuhannya di hari kiamat itu ikhtilaf antara para ulama tentang hari ini apakah bisa melihat atau tidak. Menjadi 3 pendapat. Pertama, bahwa orang kafir tidak melihat Tuhan sama sekali, baik dalam keadaan marah, Allah marah atau tidak marah, tidak melihat. Ya, ini pendapat mayoritas ulama mutakhirin. Yang ini juga seperti yang dikatakan oleh ulama Islam. Demikian Ibnu Taimiyah mengatakan beberapa dalilnya adalah dalam surah Al-Mutaffifin, ya Allah, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lalahjun. Ya, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, ya, innahum sesungguhnya mereka 'an rabbihim dari Tuhan mereka yawma idzin pada hari itu lalahjun dihijab, tidak bisa melihat. Terus dalam surah Isra ayat 72, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang di dalam kehidupan dunia ini buta akan syariat, maka di akhirat akan lebih buta lagi dan lebih sesat lagi. Terus wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kan ini dalam surah Taha ayat 124. Ya, kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Tapi yang paling cocok ayat 15 surah Al-Mutaffifin. Ya. Nah, ini banyak hadisnya ya. Baik, tentang ini ya. Pernyataan bahwa rahmat yang Allah turunkan di dunia ini cuma 1% saja. Dan dari rahmat 1% itu di dunia ini yang dapat kekayaan cuma 1% juga. Yang 99%-nya miskin. Ya, yang perlu diuji juga itu apa namanya, datanya benar atau tidak salah. Terus yang kedua, tentang ujian kemiskinan itu lebih berat daripada ujian kekayaan. Relatif lah, banyak orang kaya bunuh diri. Itu siapa yang punya pabrik tekstil itu udah menjatuhkan dirinya dari lantai 3. Orang kaya. Ini Bapak kalau mau buat harta gerhai sebelah kanan ada rumah, ya bunuh diri. Baik, saya kira sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد